Mulai ya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, yuk kita mulai pelajaran. Tapi sebelum itu, agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat, barokah, dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Sudah siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Selanjutnya silahkan dulu ya. Yang gak masuk siapa? Alhamdulillah, pertahankan kekompakan kedisiplinan kelas ini. Selanjutnya kesepakatan kelas ya. Kalian baca bersama-sama agar tetap ingat terus kesepakatan atau kontrak belajar kita selama belajar sejarah. Yuk dibaca. Kesepakatan kelas 1. Mengawali kegiatan belajar dengan berdoa. 2. Semua murid bertanggung jawab atas kebersihan ruangan kelas dan menjalankan jadwal piket. 3. Menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran. 4. Saling menghormati, menghargai, dan membantu antar siswa. 5. Tidak bertengkar antar siswa. 6. Tidak bermain HP di kelas kecuali untuk keperluan proses pembelajaran. 7. Berani menyampaikan pendapat, ide, atau gagasan. Itu ya kesepakatan kelas kita. Terus diingat agar pembelajaran sejarah di kelas ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Oke, selanjutnya yaitu saya ingin mengecek kerapian, kedisiplinan ya kalian. Apakah kelas ini sudah bersih? Sudah dipiketi tadi? Ya. Tengok kanan kiri depan belakang apakah ada sampah? Tidak ada? Diambil kalau ada. Sudah bersih ya? Kerapian dari ujung kaki sampai ujung rambut sudah rapi? Sudah. Oke, bagus semuanya, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Kalian sudah dewasa, diperhatikan penampilannya ya. Terus yang selanjutnya biar semangat untuk memulai pelajaran kita kali ini, kita yel-yel ya. Setuju? Setuju. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tangannya genggam gini. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Belajar sejarah Menyenangkan, asik, luar biasa. biasa semangatnya. Yuk, karena sudah berdoa, sudah semangat, kita mulai pelajaran kita kali ini. Baik, kalian perhatikan ya, di depan di layar PowerPoint ini ada sebuah kata-kata motivasi untuk kita semuanya. Ini dari seorang tokoh terkenal ya. Coba dibaca siapa itu, Nikita yang ini. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena
karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Yang kedua, Imron. Hiduplah seolah engkau mati besok, ajarlah seolah engkau hidup selamanya. Gandhi. Ini seorang tokoh India. Ini seorang tokoh presiden dari Afrika. Ya. Ini kita harus belajar dari mereka semuanya. Pentingnya sebuah pendidikan. Ya, penting sekali ya pendidikan itu. Kalian pernah dengar sejarah Jepang? Jepang setelah dibombardir, dibom atom sama pihak sekutu ya. Apa yang dilakukan oleh Kaisar Hirohito pada saat itu? Kaisar Jepang pada saat itu memerintahkan mengumpulkan semua guru-guru yang tersisa. Yang dipikirkan itu ya langkah pertamanya. Langkah pertamanya yaitu mengumpulkan guru-guru yang tersisa, dikumpul. Akhirnya apa? Meskipun Jepang dibombardir, dibom atom, ya, sampai luluh lantah negerinya, sampai menyerah kepada sekutu, tapi akhirnya saat ini Jepang tetap menjadi negara yang maju. Itu contoh-contoh dari kuat tadi, dari pendidikan, pentingnya sebuah pendidikan. Kalau mau kalian perhatikan, pendidikan itu sangat luar biasa. Nanti kalau kalian sudah lulus dari sini, jangan sampai mentok dari sini kalau bisa. Kejar impian kalian, kalau bisa lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi lagi dari saya kalau bisa. Saya sarjana 1, sampean sarjana 2. Ya, kalau bisa profesor. Ya, profesor doktor. Amin ya robbal Amin. Diaminkan itu doa, ya. Itu kuat untuk kita semuanya. Oke. Materi kita kali ini adalah pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita akan mempelajari topik ini. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari topik yang tadi, yaitu masuknya teori Hindu-Buddha dan pengaruhnya ke Nusantara? Peserta didik diharapkan yang pertama dibaca Arabnya, menemukan konsep-konsep terkait proses masuknya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia, menjelaskan teori-teori masuk kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Firda, Menganalisis kelemahan dan kelebihan teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Menganalisis pengaruh Hindu-Buddha dari berbagai aspek atau bidang. ini ya yang akan kita capai selama materi atau topik masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama konsep-konsep terkait proses masuknya kepercayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Terus yang kedua menjelaskan, peserta didik dapat menjelaskan. Kalian nanti bisa menjelaskan setelah pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan, menganalisis kelemahan dan kelebihan. Apa sih kelemahan dan kelebihan teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara? Yang terakhir adalah menganalisis pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara. Untuk pertemuan kita kali ini kita fokus ke teori-teori saja. Untuk pengaruhnya kita nanti di pertemuan yang kedua. Oke, lanjut. Tolong simak gambar di depan ini. Kira-kira gambar ini gambar apa, Cak? Tadi. Gambar Cak? Tadi. Coba sebutkan. Ini candi apa? Candi? Tuh. Ini? Yang ini? Yuk. Ini candi apa? Ini candi Tegowangi. Ini di Kediri, di Pare, di Pelemahan ini, ya. Ini peninggalan zaman Majapahit, ya. Jadi ini candi Tegowangi. Kalau nanti kapan-kapan kita akan berkunjung ke tempat-tempat candi di sekitar Kediri ya. Nah. Pertanyaan yang kedua, Cak. Menurut kalian, ya,
candi-candi ini dalam sejarah Indonesia itu periodisasinya pada zaman apa? Zaman periode sejarah atau pembabakan sejarah itu kan satu, zaman pra-praksara, dua, zaman Hindu Buddha, tiga, zaman Islam, empat, zaman VOC, lima, zaman penjajahan Belanda, terus yang keenam, zaman kemerdekaan, ketujuh, zaman reformasi. Nah, yang kita pelajari adalah zaman Hindu Buddha. Itu ya. Jadi ini kita harus bangga ya. Kita punya ini semua, ini warisan leluhur kita, nenek moyang kita harus jaga, kita harus lestarikan. Gak cuma lestarikan, kita juga harus mempelajarinya. Nah, ini ada kisah unik di balik ini semuanya. Terutama ini, ada yang tahu? Nah, ada legenda yang menceritakan proses pembangunan Candi Prambanan. Ya, ini cerita legendanya itu terkenal di kalangan masyarakat luas. Jadi ada seorang raja yang bengis, yang kejam, yang menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain, ya, namanya Bandung Bondowoso. Ya. Nah, Bandung Bondowoso ini menyerang kerajaannya ayahnya Roro Jonggrang. Ya. Nah, kalah ayahnya Roro Jonggrang, dibunuh sama Bandung Bondowoso. Nah, singkat cerita, Bandung Bondowoso melihat si Roro Jonggrang tadi. Ketika melihat, terpana dia, jatuh cinta. Ya. Jatuh cinta, akhirnya ingin menikahi si Roro Jonggrang. Karena si Roro Jonggrang itu masih sakit hati, ayahnya dibunuh sama Bandung Bondowoso, akhirnya ditolak, nggak mau. Tapi Bandung Bondowoso karena bucin-bucinnya, terus kadung jatuh cinta, ya toh. Nah, terus kadung jatuh cinta, akhirnya terus tanpa lelah dibudak terus. Bahasa Indonesianya apa? Dikejar, dikejar terus. Terus pantang menyerah Bandung Bondowoso karena wis kadung cinta, wis kadung bucin, wis kadung jatuh cinta. Akhirnya apa? Wis si Roro Jonggrang tadi wis risih, lelah, Yona. Akhirnya juga memutar otak, iya cara nolak tapi dengan cara yang baik-baik. Akhirnya diterima tapi dengan syarat. Ya, syaratnya apa? Syaratnya si Bandung Bondowoso harus bisa membangun 1000 candi dalam seminggu. Akhirnya Bandung Bondowoso ini karena dia itu raja yang kejam, bengis, terus merasa kuat, akhirnya disanggupi. Bisa akhirnya karena dia juga kenapa menyanggupi? Karena dia dalam legendanya dia temennya banyak memiliki jin ya, makhluk untuk membantunya, makhluk halus. Akhirnya disepakati itu untuk membuat 1000 candi ini. Terus akhirnya dibuat, ya, langsung bergerak pasukan jin digerakkan semuanya untuk membuat candi-candi itu dalam satu malam. Bayangkan dalam satu malam. Nah, ketika sudah hampir jadi, si Roro Jonggrang dari kejauhan itu lihat gitu. Ya. Lihat, jadi, iya gitu jadi. Itu saya gimana? Padahal saya nggak suka sama Bandung Bondowoso. Terus akhirnya memutar otak, gimana caranya untuk agar gagal ini Bandung Bondowoso agar tidak bisa menyelesaikan 1000 candi. Akhirnya dengan bantuan para teman-temannya Roro Jonggrang, para wanita-wanita itu membakar jerami.
ya, membakar jerami, terus menumbuk lesung ya. Itu untuk menimbulkan efek sinar merah di pagi hari, kan biasanya gitu pagi hari. Terus lesung itu untuk menandakan orang sudah berkegiatan di pagi hari. Nah, itu akhirnya apa? Setan-setan tadi, jin-jin tadi kelabakan. Daripada saya kena sinar matahari, nanti saya gosong gitu. Daripada saya terbakar, terus kabur semua. Padahal tinggal kurang satu candi saja. Ya. Akhirnya Bandung Bondowoso gagah, marah dia sama Roro Jonggrang. Kamu nggak bisa memenuhi persyaratan yang saya minta. Kurang satu candi. Jadi yang terbuat 999, kurang satu Pak. Akhirnya apa? Akhirnya Bandung Bondowoso marah. Ya udah, karena kurang satu, kamu saja yang melengkapinya. Akhirnya dikutuk sama Bandung Bondowoso. Akhirnya Roro Jonggrang jadi arca atau patung di. Nah, itu legenda-legenda yang memasyarakat mengenai Candi Prambanan. Itu ya. Lanjut ya. Oke, ini teori kita tadi sudah saya jelaskan. Ini nanti nggak saya jelaskan panjang lebar karena kurikulum kita menuntut kalian untuk berpikir kritis ya. Kalau ada apa ditanyakan, kalau nggak bisa nanti kalian yang mencari sendiri. Nanti kita menggunakan PBL ya, problem based learning. Ada teori-teori yang menjelaskan masuknya Hindu Buddha ke Nusantara. Ada 4 teori ya, umum. Yang pertama ada teori Waisa. Terus yang kedua ada teori Brahmana, ada teori Kesatria, dan ada teori Arus. Nah, apa saja teori-teori tersebut? Siapa yang mengemukakan? Kelebihannya apa? Ya. Terus keunggulannya apa? Kelemahannya apa? Nah, itu nanti yang menjadi tugas kalian. Ini enggak saya tampilkan, nanti saya kirim ke WA ya. Materi-materi, bahan-bahan materi sudah saya sampaikan. Nanti tinggal kalian baca, kalian berliterasi, kalian memutuskan masalah ya. Ini teori Brahmana, ini teori arus balik. Pengaruhnya kita bahas di semester di pertemuan berikutnya. Itu sebelum saya kira ada pertanyaan. Setelah ini akan saya putarkan video tentang teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Gak ada ya? Jelas ya? Jelas. Baik, saya putarkan videonya. Dikemukakan oleh Van Weber. Namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat 4 teori lainnya. Oke guys, langsung saja. Teori pertama, teori Waisya. Teori yang dikemukakan oleh N.J. Crom ini menyebutkan bahwa golongan Waisya atau pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut, dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama dan menunggu musim yang baik. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi
secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi. Para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Dan melalui perkawinan tersebut, mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya guys. Yang pertama adalah golongan Vaishya ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda. Kitab Weda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebarkan oleh para pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Namun fakta menunjukkan kerajaan Hindu letaknya di pedalaman Pulau Jawa. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leur. Menurut sejarawan Belanda ini, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Menurut van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat guys. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Pendasar teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pallawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori ini juga memiliki sanggahan guys. Meskipun hanya Brahmana saja yang bisa membaca kitab Weda, namun terdapat pantangan di mana para Brahmana pantang untuk menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia pastinya harus menyeberangi lautan ya guys. Teori Kesatria. Teori ini didukung oleh Frederick David Canbos, Ramesh Chandra Majumdar, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan kesatria atau bangsawanlah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan kesatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh Bosch dan George Squedes ini menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu tadi ya terkait dengan apa? Video tadi menjelaskan tentang apa? Ada berapa? 4. Oke, berarti kalian menyimak semuanya ya. Nanti tugas kalian ini ya.
Nah, tugas kalian ini sudah. Nanti kalian berkelompok, kelompoknya sudah saya bagi ya. Silakan duduk berkelompok, kemudian baca bahan ajar yang ada pada kelompok masing-masing. Pecahkanlah masalah yang telah dikemukakan dulu, adapun masalah sebagai berikut ya. Kalian nanti mencari kelemahan dari masing-masing teori dan kelebihannya, seperti teori Brahmana yang pantang menyeberang lautan ya, itu kelemahannya. Terus teori Waisa dan Kesatria yang tidak paham bahasa Sanskerta ya. Terus Sudra yang tidak punya uang. Lalu kenapa mereka sampai ke Indonesia? Kalian analisis, kalian pecahkan masalah ini. Setelah mendapatkan penyelesaian masalah tersebut, silakan tuangkan ke dalam tulisan. Tampilkan hasil tulisanmu di depan kelas atau di depan teman-temanmu. Yang terakhir tugasnya adalah buat pertanyaan untuk teman-temanmu yang maju nanti ya, ketika ada yang presentasi nanti ada yang bertanya. Nah, itu nanti yang bertanya dan menjawab akan mendapatkan poin. Itu ada yang tanyakan dari sini? Ada yang akan saya bagikan LKPD-nya. Silakan duduk berkelompok. Silakan. Perhatikan, boleh mengeluarkan handphone Android kalian untuk mencari bahan bacaan atau artikel atau materi. Terus yang kedua, untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1 nanti bahas tentang teori Brahmana. Kelompok 2 teori Waisa. Kelompok 3 teori Kesatria. Kelompok 4 teori Sudra. Dan kelompok 5 adalah teori arus balik. Sudah? Yuk. Sudah semuanya ya? Kalau sudah siap, kita acak dulu untuk yang maju ke depan kelompok berapa ya, dengan mesin pengacak ini ya. Nanti ada
mengajak nanti kelompok siapa dulu yang maju ya. Terus nanti maju ke depan menjelaskan analisis terkait dengan teori yang sudah Bapak bagikan. Terus kalian yang lain bertanya terkait materi yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Itu ya? Siap ya? Oke, kita mulai mengacak. Silakan ditulis yang maju nanti siapa dulu. Kelompok 3 maju dulu ya. Oke, sebentar. Kelompok 3 yang pertama kita acak dulu sebentar ya. Kita acak dulu sampai kelima-limanya. Kelompok 4. Yang maju kedua kelompok 4. Kita acak lagi. Kelompok 1. Kelompok 2 maju nomor 4. Dan terakhir jelas kelompok 5. 5 ya ini. Kelompok 5 maju nomor. Oke, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta waktunya sebentar untuk presentasi, yaitu kami dari kelompok Kesatria ingin mempresentasikan. Teori kesatriaan. Keras. Agak depan aja. Pada masa lampau di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah kemudian meninggalkan India. Rupanya para prajurit tersebut ada yang sampai ke wilayah Indonesia. Para prajurit itu lah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat baru tersebut terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia bisa dilihat pada berdirinya beberapa kerajaan bercorak Hindu. Contohnya seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Mataram. Berdirinya kerajaan tersebut diduga melibatkan para ksatria yang berasal dari India. Teori kesatria juga memiliki kekurangan, yaitu dari teori tidak adanya bukti tertulis bahwa sudah terjadi penaklukan yang dilaksanakan kesatria dari India. Selain itu tidak ada bukti peninggalan berupa prestasi yang mencatat kedatangan para kesatria hingga menyebarkan agama Hindu Buddha. Dan kelebihannya yaitu golongan kesatria mempunyai semangat tinggi untuk berpetualang demi menaklukkan berbagai daerah lain. Para kesatria atau terlibat berbagai konflik yang ada di Indonesia. Itu tadi teori dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Mengapa teori kesatria dianggap lemah? Karena tidak ada bukti kuat atau bukti tertulis. Dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan? Kenapa para pendeta jarang menyeberang lautan?
Nomor 3 ya. Bagaimana mereka bisa dianggap penyebar agama Hindu di Indonesia? Soalnya bisa diulangi lagi? Bagaimana mereka bisa dianggap penyebar agama Hindu di Indonesia? Karena tidak adanya bukti tertulis. Mohon maaf, jawabannya saya ulang ya. Yaitu golongan kesatria mempunyai semangat tinggi untuk berpetualang demi menaklukkan berbagai daerah lain. Mungkin dari kelompok lain? Sekian, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Menurut teori arus balik, masuk dan penyebaran agama Hindu Buddha disebabkan oleh ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap ajaran agama Hindu Buddha yang dibawa oleh para intelektual dari India yang bersemangat menyebarkan dan mengajarkan agama Hindu Buddha dengan menumpang kapal-kapal dagang. Teori arus balik ini didukung oleh bukti sejarah yang berasal dari prasasti Nalanda. Dalam prasasti Nalanda disebutkan bahwa Balaputra Dewa yang merupakan Raja Sriwijaya mengajukan permintaan kepada Raja di India untuk membangun wihara di Nalanda yang digunakan para tokoh dari Sriwijaya untuk menimba ilmu. Permintaan tersebut dikabulkan sehingga para tokoh dan pelajar Sriwijaya dapat menuntut ilmu agama di India untuk kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkan dan mengajarkan agama Hindu Buddha. Kelemahan orang Indonesia pada saat itu masih bersifat pasif, sehingga kemungkinan untuk belajar agama Hindu Buddha ke India kurang akurat kebenarannya. Kelebihan teori arus balik yaitu adanya bukti berupa prestasi Nalanda yang lainnya menjelaskan tentang pembangunan wihara untuk pelajar dari kerajaan Sriwijaya di India saat menuntut ilmu. Teori yang paling benar adalah teori arus balik karena orang Indonesia lah yang paling berperan dalam menyebarkan Hindu Buddha di Nusantara, dan teori Brahmana karena kitab suci Weda adalah kitab suci yang hanya mengerti oleh kaum Brahmana saja. Ditemukannya prasasti Nalanda yang menjelaskan pembangunan wihara untuk pelajar dari kerajaan Sriwijaya di India. Kenapa harus disebut teori arus balik? Karena disebabkan oleh ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap ajaran agama Hindu Buddha dibawa oleh para intelektual dari India yang bersemangat menyebarkan dan mengajarkan agama Hindu Buddha dengan menumpang kapal-kapal dagang. Siapa yang membawa teori arus balik ke Indonesia? F.D.K. Bush. Bagaimana masuknya Hindu Buddha di Indonesia berdasarkan teori arus balik? Dengan menumpang kapal-kapal dagang. Terima kasih. Teori arus balik Mau menjawab pertanyaannya lagi. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sudah semuanya ya? Sudah semuanya, alhamdulillah ya. Kita evaluasi ya bersama-sama terkait dengan hasil presentasi kalian. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah audien menyimak dengan baik dan bertanya ya. Alhamdulillah. Terus yang kedua, ada suara-suara yang di depan itu belum kencang. Ada beberapa kelompok tadi. Terus ada pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan tapi sudah disajikan tapi belum paham, padahal sudah terus yang selanjutnya ada pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan tadi apa? Golongan apa di teori arus balik? Nah, tadi ada pertanyaan gitu. Kira-kira ada yang bisa bantu temen kalian yang terakhir maju tadi? Kelompok atau golongan apa? Golongan pelajar ya. Jadi pada zaman Sriwijaya itu pada masa puncak kejayaannya ya, untuk memperkuat kerajaan ya, terutama di bidang pendidikan ya. Itu raja pada saat itu mengutus para kaum intelek pelajar untuk berguru ke India. Jadi siapa kelompok atau golongan dalam arus balik ini yang berperan? Yaitu kelompok-kelompok terpelajar. Itu jawabannya. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Tidak ya. Terus yang aktif bertanya ini yang paling banyak poinnya adalah Nikita. Ya. Terus untuk kelompok terbaik adalah kelompoknya kelompok Kasianto. Itu ya hasil presentasi kalian. Ada yang belum paham terkait dengan teori-teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia? Sudah paham? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, yuk kita evaluasi pembelajaran kita pada kali ini ya. Jadi yang pertama ya, pembelajaran kita kali ini sangat apa? Baik. Serunya gimana? Ya, belajar sejarah itu kan tadi yel-yelnya luar biasa, asik, menyenangkan. Karena kita belajar sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terus yang kedua apa? Kalau kita ambil makna hikmah dari pelajaran ini, dari materi ini, itu apa yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil pelajarannya? Mengingat lagi ya, belajar sejarah berarti ya. Yang lain dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan negara masing-masing dari Indonesia. Ya, dapat mengetahui kelemahan maupun kelebihannya teori-teori tadi. Ya. Ada lagi? Cukup ya. Jadi yang kita bisa kita petik, kita ambil hikmahnya dari materi kita kali ini adalah yang pertama, bahwasanya suatu bangsa, suatu negara itu pasti membutuhkan interaksi kerjasama dengan bangsa yang lain. Jadi bangsa kita dengan masuknya kebudayaan maupun agama Hindu Buddha ke Indonesia itu menambah keanekaragaman, menambah hasanah perbedaan,
menambah kebudayaan juga dari bangsa Indonesia. Ya, itu yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita refleksikan ke diri kita bahwasanya penting sekali interaksi hubungan itu. Mungkin kalau nggak ada interaksi, mungkin kebudayaan kita nggak ada Candi Borobudur, nggak ada Prambanan, gitu kan? Mungkin stagnan di situ-situ aja. Karena kita berinteraksi dengan dunia luar, ya, akhirnya terjadilah yang namanya akulturasi, ya, penggabungan dua kebudayaan menjadi budaya Indonesia. Yaitu menambah kebudayaan bangsa Indonesia. Ya, jadi kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke, sebelum saya tutup, ya, saya pertegas lagi. Tadi yang kita pelajari apa? Ada berapa teori? 4. Ada 4 teori. Ada 4 teori? 5 teori. Yang 4 kan yang utama. Yang sudra itu teori yang paling lemah, ya. Paling lemah. Ya. Terus kalau menurut kalian teori yang paling mendekati kebenarannya itu teori yang mana? Yang paling tepat? Kenapa kok Brahmana? Karena apa? Karena kitab suci Weda adalah kitab suci yang hanya dimengerti oleh kaum Brahmana saja. Tapi kan kalau dia menyeberangi laut kan dia nggak boleh kaum Brahmana itu. Nanti hilang kastanya hilang, itu kan? Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya nggak ada yang benar, nggak ada yang tepat, tapi yang paling banyak menganut teori tersebut adalah teori Wahisa yang banyak penganutnya. Tapi kita sebagai pendidik, sebagai kaum terpelajar, kita wajib tahu teori-teori tersebut. Ya, kita nggak tahu kebenarannya yang mana, tapi kita wajib tahu teori-teori yang disampaikan oleh para ahli tersebut. Ya, coba disebutkan teori tadi. Yang pertama apa? 2, 3, 4, 5. Itu ya, alhamdulillah. Berarti materi kita untuk Hindu Buddha, yaitu terkait dengan teori masuknya, alhamdulillah sudah selesai. Kalian juga sudah memahami, mengetahui, ya. Terima kasih semuanya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pengaruhnya, ya. Kalau tadi teori masuknya, kalau sudah masuk apa yang terjadi? Pasti ada pengaruhnya di berbagai bidang. Nah, itu yang akan kita pelajari. Habis itu kita ujian formatif, ya, asesmen formatif. Jadi karena ini yang besok itu pertemuan berikutnya minggu depan itu masih terkait dengan teori, nanti untuk asesmen formatifnya untuk minggu depan. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan sebelum saya akhiri, nanti tolong diisi lembar refleksi, ya, refleksi diri. Ya, kalian menilai Pak Vicky pembelajarannya bagaimana, apakah sudah sesuai yang kalian inginkan, apakah sudah menyenangkan, apakah sudah sesuai dengan pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, itu nanti saya kirim lewat WA linknya, ya. Mungkin itu yang perlu Bapak sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak, ya. Nah, kalau begitu terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri, ya. Sebelum saya akhiri, yel-yel dulu biar semangat. Ya. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Belajar sejarah Menyenangkan, asik, luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.